llegado. Hemos visto muchos grandes campeones de categorías inferiores que no han llegado a sistema. Yo por una vía un poco rara, pero acabé llegando. Langsung heboh. Toprak Razgatlioglu tampil sangat dominan di tes Sepang terbaru 2026. Pembalap senior mengaku kaget hingga akhirnya memberi pernyataan yang sangat mengejutkan ini. Simak informasi yang akan membuat kalian tercengang berikut ini. Subrek lacok. Hahaha. Peta persaingan MotoGP musim 2026 perlahan mulai memperlihatkan bentuknya. Memasuki hari ketiga rangkaian tes shakedown di sirkuit Sepang, Malaysia, satu fakta tak terbantahkan mulai mencuri perhatian seluruh paddock. Sorotan utama kini mengarah ke satu garasi yang tampak berbeda dari sebelumnya, yakni Yamaha. Pabrikan asal Jepang itu tampil dengan wajah baru. Bukan sekadar pembaruan kecil, Yamaha datang membawa mesin generasi terbaru yang diberi nama V4. Kehadiran konfigurasi mesin ini langsung memicu kehebohan di lintasan. Yamaha Wizard M1 terlihat jauh lebih hidup, lebih stabil, dan yang terpenting jauh lebih kompetitif dibandingkan paket sebelumnya. Sejak sesi awal, performa Yamaha tampak solid. Namun puncak perhatian datang saat salah satu nama paling disorot di paddock, Toprak Razgatlioglu, mulai menunjukkan taringnya. Juara dunia World Superbike yang kini menjalani petualangan baru di MotoGP itu tampil semakin percaya diri dari satu sesi ke sesi berikutnya. Toprak mencatatkan progres yang mencolok. Dalam kurun waktu singkat, pembalap asal Turki tersebut berhasil memangkas catatan waktunya hingga 0,8 detik dibandingkan hasil tes sebelumnya. Sebuah peningkatan yang tergolong ekstrem, terlebih mengingat statusnya sebagai pendatang baru di kelas utama MotoGP. Kurva pembelajaran Toprak terlihat sangat tajam. Ia tidak hanya sekadar menyesuaikan diri, tetapi mulai menyatu dengan karakter motor Yamaha yang kini mengusung mesin V4. Gaya pengereman agresif khas Toprak yang selama ini menjadi ciri utamanya di World Superbike perlahan mulai selaras dengan tuntutan motor prototipe MotoGP. Performa impresif tersebut bahkan mendapat pengakuan langsung dari rival. Test rider Honda, Alex Espargaro, secara terbuka mengakui bahwa Toprak bukan rookie biasa. Menurutnya, Toprak memiliki kombinasi langka antara skill teknis dan naluri balap alami yang sulit ditemukan pada pembalap debutan. Alex mengungkapkan bahwa ia sempat terkejut melihat catatan waktu yang dicetak Toprak. Bukan hanya cepat, tetapi juga konsisten. Ia menilai sangat jarang seorang pembalap pemula di kelas utama mampu mencatat lap time yang sepadan dengan pembalap senior yang telah bertahun-tahun berkompetisi di level tertinggi. Pujian tersebut semakin menegaskan bahwa kehadiran Toprak di MotoGP bukan sekadar eksperimen. Yamaha tampaknya benar-benar menemukan pasangan yang tepat untuk proyek besar mereka. Mesin V4 yang lebih bertenaga dan stabil dikombinasikan dengan gaya balap agresif Toprak mulai terlihat sebagai paket yang menjanjikan. Di dalam paddock, bisik-bisik mulai terdengar. Banyak pihak mulai mempertanyakan ulang peta kekuatan MotoGP musim 2026. Yamaha yang dalam beberapa musim terakhir kerap tertinggal, kini perlahan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Sementara Toprak, yang awalnya dipandang sebagai tanda tanya besar, justru muncul sebagai salah satu ancaman paling menarik untuk disimak. Meski demikian, tes shakedown tetaplah tes. Jalan menuju balapan sesungguhnya masih panjang. Konsistensi, manajemen ban, serta adaptasi terhadap tekanan balapan akan menjadi tantangan berikutnya bagi Toprak dan Yamaha. Namun satu hal kini sulit disangkal, kombinasi Yamaha V4 dan Toprak Razgatlioglu telah mengirimkan pesan jelas ke seluruh paddock. MotoGP musim 2026 berpotensi menghadirkan kejutan besar. Dan jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin nama Toprak Razgatlioglu akan menjadi salah satu pusat cerita paling menarik di kelas para raja balap motor dunia. Banyak yang lupa, Toprak itu datang sebagai juara dunia, bukan pembalap kemarin sore. Potong waktu sampai 0,8 detik itu gila sih. Bahkan rider senior aja jarang bisa sejauh itu progresnya. Wajar kalau paddock heboh, karena ini sinyal Yamaha akhirnya nemu arah yang benar. Menurut saya terlalu dini buat bilang Toprak bakal langsung dominan. Ini masih shakedown test, kondisi lintasan ideal, tekanan minim. Balapan itu beda cerita.
Banyak rookie sebelumnya juga kencang di tes, tapi melempem pas race karena tekanan mental dan strategi. Yang bikin merinding itu komentar Alex Espargaro. Kalau pembalap senior Honda aja bilang Toprak bukan rookie biasa, berarti memang ada sesuatu yang spesial. Ini bukan cuma soal mesin baru, tapi soal feeling dan naluri. Yamaha kayak nemu berlian yang selama ini mereka cari. Toprak memang cepat, tapi MotoGP bukan World Superbike. Karakter ban, elektronik, dan race management itu jauh lebih kompleks. Kita udah sering lihat pembalap hebat di kelas lain, tapi butuh waktu lama buat benar-benar kompetitif di MotoGP. Toprak kelihatan cepat belajar, itu poin penting. MotoGP itu kelas paling kejam, salah sedikit langsung kelihatan. Tapi dia justru langsung nyetel. Kalau Yamaha konsisten support teknisnya, bukan nggak mungkin Toprak jadi kartu truf mereka buat ngelawan Ducati musim depan. Yamaha kelihatan dominan sekarang karena fokus pengembangan. Tapi jangan lupa Ducati belum buka semua kartu. Tes itu soal eksperimen, bukan hasil akhir. Jangan sampai publik keburu besar ekspektasi, nanti malah jadi tekanan buat Toprak sendiri. Yang bilang ini cuma tes, iya ini tes. Tapi tes juga nggak bisa bohong. Pembalap jelek nggak mungkin tiba-tiba tercepat. Toprak nunjukin mental juara, adaptasi cepat, dan rasa percaya diri yang bikin rider lain mulai was-was. MotoGP 2026 bakal beda ceritanya. Saya nggak meremehkan Toprak, tapi bandingin dengan pembalap yang sudah bertahun-tahun di MotoGP itu nggak adil. Lap time cepat belum tentu konsisten. Balapan panjang, manajemen ban, duel wheel-to-wheel, itu tantangan sebenarnya. Kalau dilihat dari cara Toprak ngerem dan masuk tikungan, itu bukan gaya rookie yang masih raba-raba. Dia sudah paham limit motor dan berani main di area abu-abu yang biasanya cuma dikuasai rider elite. Memang ini baru tes, tapi feeling seperti ini nggak bisa diajarkan. Tinggal soal konsistensi dan bagaimana Yamaha menjaga arah pengembangan supaya Toprak nggak kehilangan kepercayaan diri di tengah musim. Gue justru agak khawatir sama hype berlebihan. Media dan fans terlalu cepat narik kesimpulan seolah Toprak bakal langsung jadi penantang gelar. MotoGP itu keras, tekanan mentalnya luar biasa, apalagi buat pembalap baru di kelas utama. Kalau awal musim hasilnya biasa aja, narasi bisa langsung berbalik. Menurut gua, Toprak butuh ruang buat berkembang tanpa dibebani ekspektasi yang nggak realistis. Yang menarik dari Toprak bukan cuma soal lap time, tapi caranya bikin pedok bereaksi. Rider senior mulai ngomongin dia, pabrikan lain mulai pasang radar. Itu tanda kehadirannya dianggap serius. Entah nanti hasil balapannya gimana, satu hal jelas, MotoGP 2026 nggak akan datar.